Ya pemirsa, kini kita ikuti konferensi pers dari kantor Kemenkumham Jakarta terkait pemindahan Gayus Tambunan dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Lapas Gunung Sindur Bogor. Saya membacakan press release daripada kasus saudara Gayus ini, yaitu melanggar izin mengikuti sidang di pengadilan. Gayus dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur. Narapidana atas nama Gayus Tambunan pada hari ini, Selasa 22 September 2015, dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat dari Lapas Sukamiskin. Untuk diketahui, Lapas Gunung Sindur memiliki 4 blok dengan kapasitas 1.308 penghuni dan saat ini dihuni oleh 465 orang. Gayus akan ditempatkan di blok A kamar 1 yang rencananya diperuntukkan bagi narapidana bandar narkoba. Ini sesuai dengan instruksi menteri, dan ketika menteri berbicara akan kita pindahkan ke Gunung Sindur, ini kita lakukan. Oleh karena Lapas Gunung Sindur itu merupakan lapas bandar narkoba, di lapas tersebut mempunyai pengamanan yang maksimum. Pemindahan ini dilakukan setelah Gayus Tambunan melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin menghadiri sidang di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Tolong digarisbawahi, berdasarkan pemeriksaan tim Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang diketuai oleh Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban, Bapak Charles Mail, terhadap Gayus dan petugas pengawalan, maka dapat terungkap bahwa 1. Benar bahwa setelah melakukan sidang di Pengadilan Agama Jakarta Utara atas permintaan Gayus, ketiga pengawal mengizinkan untuk singgah di salah satu restoran di Jakarta. 2 orang perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah kawan dari rekan Gayus. Gayus sendiri mengaku tidak mengenal kedua perempuan tersebut. Ini masih kami proses, masih kami dalami untuk proses penyidikan lebih lanjut, karena ini menurut pengakuan Gayus, jadi kita sedang mendalami. Yang ketiga, menurut pengakuan Gayus bahwa handphone tersebut bukan miliknya, namun milik rekan Gayus. Ini juga sedang kami dalami, apakah benar apa yang disampaikan saudara Gayus tersebut atau bukan. Tim Direktur Jenderal Pemasyarakatan sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap petugas pengawal dan pejabat terkait. Yang dimaksud oleh pejabat terkait ini termasuk atasan daripada petugas pengawal tersebut. Sampai dengan izin, terbitnya izin itu, kita lakukan pendalaman. Untuk selanjutnya, hasil pemeriksaan yang akan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan. Ini Inspektur Jenderal maksudnya nih, bukan Inspektur Jenderal Pemasyarakatan, tapi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu petugas pengawalan Gayus saat ini sudah ditarik, tidak lagi bergerak di blok, tapi sudah ditarik menjadi staf administrasi di Lapas Sukamiskin yang tidak berhubungan langsung dengan narapidana. Ini mengapa kami sampaikan? Karena ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari baik rekan-rekan media maupun dari beberapa anggota DPR yang mempertanyakan tindak lanjut daripada penanganan kasus Gayus ini yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan press release ini kami harapkan Bapak Ibu sudah bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu bertanya, kalau seandainya ada pertanyaan yang perlu didalami, silahkan dengan menyebutkan nama dan dari media mana. Silahkan. Pak, Yasir Nenek Ama Pak dari Kompas TV Pak. Ya, silakan. Yasir dari Kompas TV Pak. Ini Silakan. Kita ketahui bersama ini Gayus bukan pertama kali keluar dari lapas. Ini kenapa ini bisa terjadi lagi yang kedua kali? Apakah ada pengawasan yang terlewatkan oleh pihak dari lapas sendiri? Baik. Ya, kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya ya. Silakan dari RCTI.
tindak tunduk tingkah laku petugas lapas, mulai dari memberikan fasilitas lebih kepada kami, memberikan membuat kami antipati terhadap petugas-petugas lapas. Bukan terus berlangsung, saya rasa gimana? Saya bisa bayangkan betapa panennya petugas lapas, bukan hanya dari terpidana, bisa jadi ini juga terpidana narkoba, dan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, karena saya bisa yakin, ya, bahwa petugas lapas kenyang dengan uang-uang dari terdakwa terpidana, dan sepertinya hal ini saya juga yakin bahwa pelaku sekarang yang juga akan dipindahkan, akan dimutasi, bukan berarti bukan dia saja pelakunya, bisa jadi jutaan petugas lapas melakukan ini, dan ini membuat geram masyarakat Indonesia karena seluruh jajaran di bawah Kementerian Hukum dan HAM juga macam-macam, ya, Direktorat Imigrasi juga banyak sebutnya. Langkah apa yang mau dilakukan negara ini, mau diapain selanjutnya? Pak, Oke. Dari Metro, coba. Elita Mega Metro TV. Pak. Iya. Mau tanya, ini sebenarnya dari tindakan yang dilakukan Gayus sendiri ada sanksi khusus nggak sih? Misalkan kayak dia akhirnya nanti tidak dapat remisi, kemudian atau tidak ada pembebasan bersyarat untuk kedepannya, seperti apa sanksinya? Kemudian yang kedua, sebenarnya alasan dari pemindahannya, kenapa dipindahkan di Gunung Sindur itu apa alasannya? Misalnya kenapa nggak di Nusa Kambangan atau kenapa? Gitu. Baik, satu lagi ya. Tadi baru sesi kedua, silakan. Raffi dari CNN Indonesia. CNN, silakan. Saya ingin tahu, karena sudah berulang kali kejadian seperti ini, sebenarnya ada SOP sendiri nggak Pak? Sebenarnya bagaimana mengawal seorang narapidana, bagaimana setelah urusannya selesai langsung dikembalikan. Jadi SOP seperti apa yang sebenarnya sampai saat ini masih diterapkan? Kalau sudah lolos seperti ini kan ada yang dilewatkan. Baik, oke ya. 4 pertanyaan dulu ya. Jawab. Silakan Pak Dir Inkom. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman media. Yang pertama saya luruskan kembali bahwa keluarnya Gayus menurut laporan dari Kadipas Jawa Barat dan Kalapasnya ini baru yang pertama kali. Jadi saya luruskan, yang sebelumnya itu belum berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini keluar atas permintaan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menghadiri sidang gugatan cerai. Yang kemudian yang kedua, tindakan apa yang dilakukan terhadap petugas lapas? Menteri Hukum dan HAM tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang sangat tegas. Contohnya sudah ada beberapa yang kena sanksi baik ringan, sedang maupun berat. Jadi kita akan melakukan tindakan tegas dan mohon juga kepada teman-teman untuk juga menjadi pemantau kami. Kalau memang kami tidak tegas dan tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan, kami juga mohon dikoreksi dari teman-teman media dan masyarakat tentunya. Seperti yang disampaikan terlebih dahulu oleh humas kami, bahwa kami juga mohon dari masyarakat untuk melaporkan kepada kami kalau ada gayus-gayus lain yang juga berkeliaran di luar lapas. Yang ketiga, Gayus sanksinya dipindahkan untuk sementara ke Lapas Gunung Sindur. Kenapa ke Gunung Sindur? Sementara ini Lapas Gunung Sindur yang paling siap untuk menerima Gayus. Karena kalau di Nusa Kambangan, kami punya Lapas Maximum Security di Nusa Kambangan. Tapi saat ini sedang dilakukan rehab pada lapas itu. Sehingga kalau kita pindahkan ke sana, tidak memungkinkan. Yang paling dimungkinkan untuk sementara ini di Lapas Gunung Sindur. Kemudian,
SOP yang dilanggar. Jadi sebetulnya dalam SOP pengawalan kepada terpidana maupun tahanan yang keluar lapas, itu hanya dari satu titik ke titik dan yang dituju dan kembali. Nah, kenapa ini dikenakan sanksi? Karena yang bersangkutan dari Sukamiskin seharusnya ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dan kembali setelah selesai sidang ke Lapas Sukamiskin. Namun demikian, yang bersangkutan mampir di rumah makan dan ini melanggar prosedur. Dan karena itu kami kenakan sanksi